Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita akan sama-sama mendengar tentang satu khotbah. Saya masih lanjutkan tentang seri perumpamaan. Ya, perumpamaan-perumpamaan yang diucapkan Tuhan Yesus untuk lebih memahami firman kebenaran itu kepada murid-murid. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, dan untuk memahami lebih baik lagi, khotbah-khotbah ini pun diambil dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Pagi ini saudaraku, kita akan membaca dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Baik, kita akan baca dari alamatnya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, dari perumpamaan ini tentu ada bermacam-macam cara orang melihatnya. Ya, ada banyak cara. Tetapi pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang orang ini, saudaraku, tentang orang kaya yang bodoh. Tetapi kita tidak meneladani kebodohannya, tapi kita akan menyimak pesan Tuhan Yesus dalam ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara mau kaya di hadapan Allah? Perumpamaan ini adalah gambaran seorang yang sukses. Sukses, saudaraku. Suksesnya ini kalau dilihat, sukses itu ada yang sukses karena warisan, ya, sukses pewaris, ada juga sukses perintis. Ya, kalau saya lihat di sini Bapak Ibu Saudara, suksesnya apa ini? Sukses perintis, ya, sukses perintis, perjuangan, ya, perjuangan. Nah, orang ini ternyata ya pewaris, ya pewaris, lalu dia mengembangkan sebagai perintis juga sampai jadi lebih besar. Diawali oleh pertanyaan seorang, saya punya harta, tolong Tuhan gimana cara baginya. Itu diawali seperti itu. Lalu biasa, saudaraku, kalau orang tua meninggal, ini di Israel, ya, di Israel kalau orang tua meninggal, untuk bagi hartanya itu bertanya kepada pemuka agama, gitu. Dibawa ke pemuka agama. Waktu itu ada ahli Taurat atau orang Farisi, gitu ya. Karena supaya jangan terjadi ribut-ribut, atau karena udah ribut-ribut dibawa ke pemuka agama, dan pemuka agama akan menyelesaikan itu semua. Tapi Tuhan Yesus yang ditanya, dia tidak menjawab langsung cara pembagiannya. Tapi Tuhan Yesus ingin membuat satu pandangan, ingin membentuk satu pandangan
tentang harta. Udahlah ngapain ribut-ribut warisan gitu ya. Ngapain sih gitu loh, seolah-olah seperti itu Tuhan Yesus. Harta itu enggak terlalu penting, yang penting jadi orang itu benar dan kaya di hadapan Tuhan, itu intinya saudaraku. Saudara sudah mengerti? Saudara bisa pahami? Dengan demikian maka selesailah khotbah ini. Kan sudah bisa pahami. Ya lanjut ya. Saya ulangi, perumpamaan ini adalah satu gambaran seorang yang sukses dalam perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya. Orang ini adalah seorang pekerja keras. Ya, berkat usaha dan perjuangannya ia berhasil meraih sukses. Ya, kita lihat tadi, kita baca, kita bisa lihat dari dikatakan hartanya banyak sampai dibilang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ya, sampai enggak punya tempat, ya kan? Sampai enggak punya tempat untuk menyimpannya lagi, gudangnya sudah penuh semua, gudangnya sudah enggak nampung lagi. Usaha pertaniannya terus berkembang dan dia memperluas lumbung, memperluas gudang tempat penyimpanan dari hasil pertaniannya. Ya, ini harus digarisbawahi. Ini orang yang sukses. Orang yang diberkati dengan banyak harta. Tetapi saudaraku, ada sebutan orang kaya yang bodoh. Ada sebutan bodoh. Ayat 20. Hai engkau orang bodoh. Saya menambahkan kaya. Gitu. Karena dia orang kaya, dia orang sukses. Tuhan gak menyebut dia kaya, hanya menyebut hai engkau orang hai engkau orang bodoh. Tangan saya tidak menunjuk ya, tangan saya sengaja begini. Masa saya menunjuk hai engkau orang bodoh, marah dia nanti. Ya. Jadi saudaraku, orang ini disebut bodoh kenapa? Nanti kita lihat tentang apa bodohnya. Tetapi saya ingin menyampaikan poin di pembukaan ini, pembukaan khotbah ini, bahwa perumpamaan ini bukan berarti melarang orang Kristen sukses dan menjadi kaya. Ya. Tuhan gak melarang itu. Bahkan berkat itu dari Tuhan. Nah, tetapi perumpamaan ini mengajarkan bagaimana sikap yang benar. Sikap saya dan saudara dalam menghadapi kekayaan, uang atau materi. Jadi bukan masalah berkatnya, bukan masalah kekayaannya, lumbungnya yang gak bisa nampung itu tidak masalah. Tapi sikap orang ini, itu yang perlu dibenahi. Dan saudara-saudaraku, setelah dia bilang hai jiwaku dan seterusnya ya, padamu banyak harta, bisa hidup untuk bertahun-tahun. Benar gak sih? Ya, benar gak sih bisa untuk hidup bertahun-tahun? Saudaraku, karena ternyata kemudian kita baca dalam kisah ini, siangnya dia berkata seperti tadi, hai jiwaku, padamu banyak harta untuk hidup bertahun-tahun lamanya. Dia setelah lumbungnya selesai dibangun, ya, usahanya semakin besar. Pada malam hari Tuhan berkata, ya kita baca sangat terkejut tentunya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Yang harus kita ingat saudara, kita bisa tahu berapa uang tersimpan, berapa banyak harta kita. Tahu enggak saudara? Berapa banyak uang tersimpan? Enggak tahu, terlalu banyak rupanya. Kita tahu berapa uang kita tersimpan. Bahkan kita buka buku bank baru. Kita bikin tabungan baru. Kita beli rumah baru walaupun enggak ditempatin. Sampai banyak rumputnya dan lumutan tuh rumah. Tapi kita tahu, kita investasikan ke sana. Dan kita berkata ini untuk persiapan masa depan.
persiapan masa tua. Gitu. Tapi saudaraku, kita nggak pernah pikirkan berapa sisa umur kita. Waktu yang masih bisa kita jalani, kita nggak pernah pikirkan itu. Sehingga kita terlalu protek seperti orang ini. Nah, saudaraku, yang pertama kita akan lihat, sudah panjang tapi pertamanya baru sekarang. Ya. Yang harus kita pahami ini, kekayaan adalah, baca sama-sama, 2, 3. Kekayaan adalah anugerah. Amin. Ini benar-benar harus saudara dan saya pahami. Semua yang ada pada kita adalah anugerah. Amin. Anugerah dari Tuhan, termasuk uang dan harta. Apalagi selain uang dan harta? Yang kesehatan, anak-anak. Apalagi? Biasanya kita bicara kesehatan itu anugerah, anak-anak anugerah. Harta kekayaan? Enggak. Itu jerih payah saya pribadi. Kelirunya banyak orang di situ. Semua dibilang anugerah, tapi kalau bicara uang, bicara harta, kerja keras saya. Saudaraku, seberapapun usaha dan kerja keras kita, jika Tuhan tidak memberi, kita nggak punya apa-apa. Betul? Kita kerja siang malam, orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau Tuhan nggak beri, ya enggak. Kita nggak akan punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara, semua ada dan kita miliki karena anugerah Tuhan. Semua, termasuk di sana rumah saudara, uang di dompet saudara, dan uang di tabungan saudara di beberapa bank itu semua Tuhan yang anugerahkan. Kalau Tuhan nggak kasih, kita nggak punya apa-apa. Nah, saudaraku, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Iya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Lalu lanjutnya apa saudaraku? Susah payah. Iya, susah payah. Saya perhatikan saudaraku, ada orang yang diberi berkat itu enggak seberapa ya. Gitu. Hidupnya seneng, bahagia gitu. Saudara pernah melihat itu? Iya. Jadi saudara, bahagia itu sederhana. Kalau itu berkat Tuhan, Alkitab katakan susah payah enggak mengikutinya. Tapi saudara pernah juga enggak melihat ada orang yang diberkati melimpah, tapi uangnya habis untuk berobat. Ya enggak habis lah, sebagian besar ke sana gitu. Ada penyakit menetap yang terus menerus harus diselesaikan. Ada juga kan? Susah payah tidak mengikutinya. Kalau itu adalah berkat dari Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau ternyata, kalau itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau itu mungkin juga sudah terjadi pada saudara, karena kita nggak saling tahu kondisi keuangan kita kan. Tapi kalau kemudian ternyata Tuhan memberi lebih, iya, kan berkat Tuhan menjadikan kaya. Dalam terjemahan lain, berkat Tuhan menjadikan blessing, bahagia. Berkat Tuhan menjadikan bahagia. Kalau ternyata kemudian Tuhan memberi lebih, berarti ada misi, ada tugas yang harus kita emban dari Tuhan. Gak tahu, ya, misi Tuhan, misi dari Tuhan yang diberikan untuk kita lakukan apa? Masing-masing saudaralah yang tahu, ya. Karena itu gunakan berkat sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Gunakan berkat sesuai yang seharusnya. Saudara tahu laut mati dalam peta? Tahu. Semua air laut di dunia ini ke sana. Gitu. Saya paling rendah.
Dan saudara tahu di sana tidak ada kehidupan. Saudara tahu yang tersimpan itu yang seharusnya didistribusikan sesuai maunya Tuhan. Kalau nggak dilakukan seperti laut mati, nggak ada gunanya. Bahkan mati pun tidak kita bawa, kan seperti itu. Ya. Jadi saudaraku, kekayaan itu benar-benar merupakan berkat, blessing bagi kita jika kita menggunakannya sesuai maksud Tuhan. Ya, misalnya berbagi dengan sesama. Ya, ini sosial. Misalnya lagi terbeban dalam pekerjaan Tuhan, dalam misi, pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Ya itu tugas kita yang diberkati Tuhan terutama. Lalu yang kedua saudaraku, sikap yang salah. Sikap yang salah terhadap kekayaan. Jelas dari poin pertama, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, blessing. Kalau kita punya lebih, berkat Tuhan bukan? Kalau Tuhan kasih lebih, berkat Tuhan bukan? Berkat Tuhan, amin? Kecuali yang korupsi. Korupsi berkat Tuhan? Tanyakan pada yang korupsi. Ya, berkat Tuhan, kekayaan benar-benar merupakan berkat kalau kita kerjakan atau kita usaha dengan benar. Jadi jelas bahwa kekayaan itu sendiri adalah berkat Tuhan, dari Tuhan. Tuhan yang memberi, berarti tidak ada yang salah dengan berkat. Amin. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Enggak ada yang salah dengan uang saudara. Amin. Iya. Jadi tidak, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang salah dengan uang, kekayaan, berkat, tabungan saudara di bank, uang di dompet saudara. Enggak ada yang salah dengan itu, karena itu adalah dari Tuhan. Nah, yang salah di mana, saudaraku? Yang salah adalah sikap kita terhadap uang, kekayaan atau materi. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudaraku, akar segala kejahatan adalah bucin uang. Apa bucin uang? Budak cinta uang. Ya. Uang itu hamba yang baik. Kalau kita menjadi tuannya, kita yang ngatur. Tapi uang itu juga jadi tuan yang jahat karena seorang jadi hamba uang. Ya. Jadi uang tergantung kita yang mengatur, uang tergantung kita yang mengelola. Yang menjadi persoalan yang disebut sini akar kejahatan adalah bukan uangnya, tetapi keterikatannya terhadap uang. Disebut dengan cinta akan uang. Orang kaya dalam perumpamaan ini dikatakan bodoh karena sikap terhadap uang, sikap terhadap kekayaan. Ia diberi lebih, ia diberi berkat melimpah, tetapi yang ia ucapkan tentang hartanya menunjukkan sikapnya, yaitu cinta akan harta. Ya, sikapnya dan apa yang diucapkan menunjukkan sikapnya terhadap uang. Dia bangun lumbung lebih banyak. Dia bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah, makan, minumlah, dan lain sebagainya. Ya, jadi saudaraku, kita lihat dari apa yang ditulis ayat 18, tamak. Ya. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudaraku, dulu di kampung, di setiap rumah itu ada lumbung. Lumbung itu di dalam kamar kalau di orang Jawa ya. Kalau orang Jawa, lumbung itu dalam rumah, punya kamar tersendiri. Dan saya kalau di rumah jemaat kadang nginap, saya tidur di atas lumbung padi. Ya,
lumbung padi. Jadi ada kotak besar ya, mungkin 2 kali tempat tidur gitu ya, tingginya juga lebih bisa 1,5-2 meter, lalu di atasnya itu ditaruh jerami, lalu tikar, tidur di situ enak empuk saudaraku. Lalu saudaraku, lumbung itu menyimpan hasil panen. Nah si orang kaya ini lumbungnya udah nggak muat lagi. Dia bangun lumbung baru, Lalu dia sudah memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan jika digunakan untuk sendiri dan keluarga sudah lebih dari cukup. Ya, sudah lebih dari cukup. Tetapi orang kaya ini memperlihatkan ketamakannya dengan memperluas lagi, menambah lagi, untuk menampung lebih banyak lagi. Dan dia bilang ini persiapan untuk jangka panjang. Ya, tamak saudaraku. Tamak. Gak usah diulas lebih banyak ya tentang tamak ya. Udah paham? Kalau saya ulas lebih banyak nanti tersinggung lagi. Tapi tamak ya, itu tamak. Paham? Yang kedua egois saudaraku. Sesudah itu ia berkata, jiwaku padamu banyak harta. Beristirahatlah, makanlah dan bersenang-senanglah. Semua dikatakan itu untuk dirinya sendiri, tidak ada untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri ia berkata, jiwaku, ada padamu banyak harta, tertimbun. Waduh saudaraku, untuk bertahun-tahun lamanya tertimbun. Gak punya kepedulian buat orang lain, gak punya belas kasihan untuk yang lain. Saudaraku, orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan dirinya sendiri saja. Saudara-saudaraku, dari orang ini yang kaya tapi disebut Tuhan bodoh, kita mau belajar. Ya. Mungkin kita nggak kelihatan lumbungnya. Kalau dulu kelihatan banget lumbungnya. Kalau di Toraja itu ada di depan rumah namanya tongkonan, itu lumbung. Jadi makin besar tongkonannya, itu berarti orang yang bangsawan dan kaya, kelihatan. Kalau dia lebih kaya lagi dia bangun lagi. Bahkan kaki lumbung itu pun ada 4, ada 6, itu punya level sendiri saudaraku, level sendiri. Jadi kelihatan. Tapi saudara kan nggak punya lumbung seperti itu ya, hanya punya buku kecil saja ya, gitu. Buku kecil saja yang tertulis angka-angka di sana, gitu ya, tertulis angka-angka. Kalau ditambah, nggak usah bikin buku baru lagi, kan di situ bisa bertambah terus. Jadi nggak usah buka lumbung baru, lumbung yang itu diisi bisa berapa banyak, karena lumbung itu jumlahnya nggak terbatas. Kadang-kadang lumbung itu lebih luas dari hati kita, saudaraku. Buku yang kecil itu loh saudaraku, isinya lebih banyak dari hati kita. Padahal kata ada hamba Tuhan terkenal, dia bilang begini, hati itu kecil tapi bisa menampung seluruh dunia. Sekarang saudaraku, bukan hanya hati yang bisa nampung seluruh dunia, yang di buku kecil saudara itu yang bisa menampung seluruh dunia, bahkan lebih dari yang ada di hati. Saudaraku, dan ini parah saudaraku, kalau kita terus memikirkan itu untuk diri sendiri dan terus berusaha mengumpulkan, akhirnya jadi laut mati saudaraku. Yang ketiga, hidup tidak bergantung pada kekayaan. Ya, hidup tidak bergantung pada kekayaan. Kita semua harus menyadari bahwa ada saat-saat semua yang ada pada kita tersebut, uang, kekayaan, fasilitas, apapun yang kita punya, tidak bisa lagi membantu. Ya, tidak bisa lagi membantu. Saudaraku, ada orang-orang yang punya uang, punya fasilitas, tapi ada satu saat tidak lagi bisa membantu. Karena kemudian Tuhan berkata,
pagi ini nyawamu diambil daripadamu. Ya, semua fasilitas, uang, kekayaan nggak berguna lagi. Kita harus ingat itu. Dalam perumpamaan ini diceritakan pada satu malam Allah datang. Dan Allah datang ini nggak tahu kapan, saudaraku. Malamnya bisa malam beneran, bisa siang juga, bisa pagi. Tapi malam itu dengan pengertian orang tidur, orang nggak waspada, orang sedang nggak siap. Jadi ingat loh saudaraku, kalau ditanya apakah saudara sudah siap menghadap Tuhan? Siap nggak? Kan belum kan? Ada yang bilang saya belum menikah. Kalau sudah punya anak, dia bilang apa? Saya belum punya cucu. Loh ya kan? Bener nggak? Iya. Nggak ada yang siap. Tapi siap-siap nggak? Enggak, karena memang nggak memikirkan itu. Kecuali orang sudah nggak bisa apa-apa, terbaring di tempat tidur, hidup enggak, mati enggak, dia bilang saya siap menghadap Tuhan. Paling seperti itu saudaraku, ya. Saudara-saudara, semua fasilitas pada akhirnya enggak guna lagi. Lalu orang ini, di mana letak kebodohannya? Di mana letak kebodohannya? Tadi tamak itu untuk harta, lalu egois untuk harta. Tapi ada lagi bodohnya yang lain. Dia bingung dengan hartanya. Ih, banyak banget, mau ditaruh di mana? Saya pikir kita di sini ada nggak yang sudah bingung dengan hartanya ya? Ya, ada. Saudara jangan mengunderestimate jemaat Bukit Sion ya. Oh jangan loh. Walaupun perintis, tapi sekarang sudah siap mewaris. Iya, sampai bingung, beli rumah di sini, beli rumah di sono, di mana lagi nih ya, nanti dan lain sebagainya, saudaraku. Orang yang berusaha mengumpulkan akan bingung, tapi kalau saudara berpikir berbagi, saudara nggak akan bingung. Amin. Ya, karena kita biasa berpikir untuk diri sendiri, kita akan bingung, Tapi kalau kita berpikir untuk berbagi, kita berpikir untuk pekerjaan Tuhan, kita berpikir untuk orang lain, enggak bingung. Jadi itu kebodohan yang lain lagi, bingung. Lalu orang ini menaruh seluruh harapnya pada harta. Dia yakin dengan banyak memiliki harta, seluruh hidupnya dan masa depannya terjamin. Iya, seluruh hidupnya dan masa depannya terjamin. Tadi saya sudah katakan, ada satu hari semua enggak berguna lagi. Ya. Fasilitas, uang, koneksi enggak berguna lagi. Ya. Orang-orang yang diberkati melimpah itu bukan takut kurang. Dia tidak akan takut kurang, betul? Tapi takut berkurang. Beda enggak saudara? Coba pahami ini. Orang-orang yang diberkati lebih, orang-orang yang punya simpanan uang banyak, harta banyak, itu pasti tidak takut kurang, betul? Tidak takut kurang karena punya banyak. Jadi takutnya apa saudaraku? Nah, saudara dalam level mana ini? Takut kurang atau takut berkurang? Ayo, takut kurang atau takut berkurang? Yang mana ini? Beberapa memang saya tahu benar-benar takut kurang. Makanya nyanyian tadi itu semangat banget ya. Saat menangis Tuhan tahu, saatku itu saya dengar karena saya tutup mata ya, saya dengar ini jemaat nyanyinya sungguh-sungguh banget nih. Karena ya benar, sungguh-sungguh banget saya dengar itu tadi, saya pun menyanyi sampai juga sungguh-sungguh banget saudaraku. Jadi saudaraku, ada yang benar-benar takut kurang, tapi ada nggak sih yang takut berkurang?
Cuman kadang-kadang kita nggak mau kasih orang, nggak mau berbagi, nggak mau korban, nggak mau kasih persembahan, bahkan nggak mau kasih perpuluhan, karena takut berkurang, bukan takut kurang. Jadi saudaraku, ingat, hidup tidak bergantung pada kekayaan. Terakhir ini saudaraku, kaya di hadapan Allah. Ada satu kalimat pada akhir perumpamaan yang menjadi penutup, yaitu kaya di hadapan Allah. Artinya siapapun kita, seberapa berkat yang Tuhan beri, itu anugerah. Baik itu pas-pasan, itu istilahnya ya. Harta itu titipan Tuhan. Apa aja sih yang dibilang titipan Tuhan? Anak ya, anak titipan Tuhan ya. Apalagi? Barang, benda, harta, itu ada orang bilang titipan. Itu betul. Alkitab bilang kita ini bendahara. Tapi dalam Alkitab ada yang disebut bendahara yang jujur, ada bendahara yang tidak jujur. Nah saudara pilihlah. Ya. Sebagai orang yang dititipi Tuhan, diberi anugerah titipan yang mungkin lebih, pilihannya adalah menjadi bendahara yang jujur atau jadi bendahara yang tidak jujur, gitu ya. Matius 6 ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara, kumpulkanlah harta di sorga. Kalau kita mau kaya di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Allah, Alkitab katakan kumpulkanlah hartamu di sorga. Di bumi ada ngengat dan karat. Tapi di bumi juga ada pencuri. Di bumi juga ada gempa bumi. Di bumi juga ada peristiwa-peristiwa lain yang bisa menghabiskan semua dalam sekejap. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga, akan tersimpan sampai kekal. Karena itu jangan bodoh dengan menggantungkan masa depan kita pada harta, pada kekayaan. Jangan bodoh dengan tidak memikirkan hidup kekekalan. Jangan bodoh, pergunakan kepercayaan Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan beri untuk mengelola berkat yang ada pada kita. Jadilah bendahara yang jujur, sesuai dengan maksud Tuhan. Kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita memahami, sehingga kita gak jadi seperti Alkitab katakan bodoh. Jangan jadi orang bodoh, tapi kita harus belajar jadi kaya di hadapan Allah. Gunakan berkat sesuai dengan maksud Tuhan. Gunakan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Jangan di dalam hidup saudara ada laut mati yang tersimpan itu tidak berguna. Ketika satu hari kita tinggalkan, gak ada yang kita bawa. Tapi jika saudara belum diberkati, janganlah saudara mencintai dan mengejar uang. Haraplah pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan gak kekurangan untuk memelihara. Tuhan gak pernah membuat kita tidak memiliki makan dan minum dan pakai. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Semua karena kemurahan Tuhan. Angkat tanganmu, lihatlah ke atas. Ada Tuhan yang memperhatikanmu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Katakan lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. katakan oleh karena bagiku. kemurahan Tuhan. Oleh Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau baik bagiku. Selamanya Kau baik bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan baik bagi kami. Kami ada sampai hari ini oleh karena Tuhan berkemurahan untuk kami. Apapun yang ada pada kami, semua adalah berkat Tuhan. Uang, harta, rumah, kekayaan yang ada pada kami, semua dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, kami nggak punya apa-apa. Kami menyadari itu dan kami bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, agar kami tidak terikat dengan harta atau uang, sehingga kami jadi orang-orang yang bodoh. Tolong kami Tuhan, jadikan kami orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas dalam menyikapi harta, dalam menyikapi uang, sehingga kami jadi orang-orang yang mempunyai kekayaan di hadapan Allah, kaya di hadapan Tuhan, dan hidup kami jadi berkat. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir, yang mendengarkan berita kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya. Buat seluruh jemaat yang hadir, Tuhan juga berkati, tolong jika dalam hari-hari ini ada dalam pergumulan soal ekonomi, tolong mereka yang dalam pergumulan soal kesehatan, biarlah kuasa Tuhan memberikan pertolongan, kemenangan, dan jalan keluar terbaik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan, juga berkati anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 dari yang Tuhan berikan, biar dari sorga Tuhan memberkati berlipat ganda dan Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari berbagai hal yang membuat susah payah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami yakin anak-anak-Mu yang telah mengembalikan yang Tuhan punya, tidak ada kesusahan yang akan mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga dan lindungi sertai kami semua, sehingga kami menikmati hari ini, menikmati hari-hari hidup kami, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus beserta kita semua sekarang ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sekian kebaktian pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara semua.